Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik. Ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu cuekin, kamu abaikan, kamu jauhi ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana kondisi keadaan dirinya dia di saat ini menyikapi sikapnya kamu yang demikian. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik Aries, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada Three of Swords di sana ya, posisi reverse, ada energi dari The World, dan berikut ada energi dari The Hangman ya. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini, nampaknya memang sikapnya kamu kepada dia cenderung kayak bikin dia itu tuh bisa jadi sakit hati ya. Jadi sikap diamnya kamu, sikap abainya kamu, acuhnya kamu bisa bikin dia tuh kayak aduh perih gitu lah. Sakit hatinya dia di sini ya. Kok kayaknya semacam ini tidak adil. Apa yang kamu lakukan ini tuh sangat kayak tidak mendasar seperti itu. Tidak ada alasannya. Seolah-olah demikian. Gitu ya. Nah, tapi kemudian mungkin untuk mengungkapkan apa yang sedang dia alami ketika kamu berlaku demikian, nampak-nampaknya dia bisa aja kayak nggak mau gitu ya. Kalaupun dia menyampaikan ke kamu, bisa-bisa itu tuh hanya sekali dua kali, tapi setelah itu tuh dia bakalan diem saja di sini. Gitu ya. Jadi kayak untuk diabaikan sama kamu, sebenarnya ini tuh adalah perkara yang rumit bagi si dianya. Rumit sekali gitu loh. Ya. Udah dah, mendingan dia sakit gigi aja lah daripada harus didiemin sama kamu, daripada harus dicuekin, daripada harus dijauhi sama kamu. Padahal sakit gigi itu kan sakit banget ya. Nggak tahu lah kalau kalian ya, tapi kalau Mari waduh sakit banget gitu ya waktu Mari kecil-kecil. Jadi dia mendingan model rasa sakitnya itu tuh yang lain aja deh gitu loh. Jangan yang ngerasain sakit ketika kamu ngecuekin, ketika kamu bersikap dingin sama dia. Nah di situ kok kayaknya hidup itu tuh gimana gitu loh. Ya, hidupnya dia itu tuh bisa kayak sepet banget, hampa banget kalau kamu ngecuekin. Itu ya. Tapi nampak-nampaknya orang ini tuh dia bisa cepet belajar ini nanti. Dia cepet belajar. Belajarnya dia begini tuh. Oh, kalau saat ini kamu sanggup untuk ngediemin dia, kamu sanggup untuk ngecuekin dia. Apalagi ada beberapa di sini tuh ini bukan kali pertama ya. Ini sudahlah kali sekian. Nanti dia tuh bukan nanti, tapi saat ini dia tuh udah belajar. Oh ya, berarti kemungkinan kali berikutnya kamu ngecuekin pasti akan ada lagi. Nah gitu ya. Jadi kayak dia mengajar diri dia, aku harus tabah. Jika kejadian seperti ini terulang lagi, kali sekiannya itu tuh jangan lagi nih sesakit seperti saat sekarang. Berarti orang ini tuh kayak dia punya rencana untuk berjangka panjang sesungguhnya dengan kamu. Gitu ya. Hubungan ini tuh kalau bisanya long term, lama, bukan hanya kayak hubungan menjalani setahun 2 tahun lantas kalau nggak cocok udah langsung main cabut-cabut aja gitu ya. Enggak, maunya dia ya kalau bisa ini hubungannya nyampe lah ke pernikahan gitu tah niatannya dia ketika dia membuka diri kepada kamu ya. Nah setidaknya begitu sampai saat sekarang. Nah di situ. Tapi kemudian orang ini tuh kayak yang iya ya, aku harus belajar kuat, aku harus belajar tabah karena yang kayak gini bisa keulang kembali. Tapi juga bukan kayak sebatas hanya tindakan reseptif aja ya, tapi dia bisa melakukan juga tindakan yang preventif. Artinya di sini tuh semacam kira-kira apa ini yang bikin kamunya cuek sama aku ya? Apa aku ada salah omong ini? Apa omongannya kayak gitu ya? Apa omongannya kayak gini ya?
atau sikapnya aku ini? Mau dia mikir dia, oh kayaknya aku harus berubah sih. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau mari lihat ya, orang ini tuh sebenarnya ideal ini untuk dipertimbangkan menjadi pasangan jangka panjangnya kamu. Apalagi kalau kamu punya seni komunikasi yang baik ya. Jadi kayak kamu nggak perlu lah pakai acara ngejauhin dia, ngediemin dia. Kamu ngomong aja, Bebek, aku loh kayaknya sedih nih. Kamu ngomongnya kayak gini kemarin sama aku. Beb, kamu sikapnya kemarin sama aku tuh seperti ini, seperti itu. Aku nggak mau kamu lakukan demikian. Kalau kamu bisa terbuka seperti itu, mari lihat ini hubungan kalian bakalan bisa jadi lebih mulus nih. Kamu belak-belakan aja, tapi tentu dengan komunikasi yang baik ya, yang jelas. Jangan pakai acara bertele-tele gitu lah. Terang-terang aja, singkat, padat, jelas yang gitu ya. Dengan pemilihan diksi yang baik tentu saja. Dia tetap bisa tuh mengerti. Oh ya, yang kayak gitu ya. Oh, oke. Mau dia tuh, mau. Ini orang mari lihat mau berubah demi kamu, mau. Di situ. Mau dia belajar, mengupgrade dirinya dia agar dia ini tuh bisa berselaras dengan kamu. Bisa serasi dengan kamu. Gitu loh. Karena ya bisa dikatakan juga dia, jika untuk perkara cinta, ya dia cinta sama kamu di sini. Cinta dia. Dan kemungkinan cinta itu tuh akan semakin membesar. Apakah ada? Ya ada. Itu ya, asalkanlah kalian berdua ya bisa ini loh, bisa saling gitu ya, bisa sama-sama gitu menggarap relationship ini dengan baik, bisa panjang ini, itu loh. Asalkan kamu juga cinta, kamu juga sayang sama dia gitu kan. Nah kalau orang tuh, dua orang punya cinta, punya rasa sayang, maunya tuh bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng mengupgrade diri gitu loh, bareng-bareng menciptakan relationship ini tuh lebih baik. Karena kalau dari dia, apakah ajakan seperti itu tuh bisa dia terima? Bisa banget, bisa banget. Seperti itu. Ada bibit dia di sini, mau terbuka untuk kamu ya, mau terbuka di sana. Jadi kayak lebih serasi lagi lah, kayak kata Mari tadi, mencoba untuk lebih menserasikan dirinya dia ke kamu. Mau banget ini. Jadi kayak contoh nih, misalnya dia ini tuh tadinya playboy, pensiun dia jadi playboy, jadi playgirl, mau dia nih, asalkan bisa bersama dengan kamu, mau gitu. Tadinya dia punya sikap-sikap buruk yang kayak gimana, yang sudah menjadi hobinya dia lepaskan hobinya itu, mau ini gitu. Katanya, ini contoh aja ya, katanya itu kan merokok susah untuk berhenti. Tapi kalau kamu mintakan sama dia untuk berhenti merokok, dia akan usahain itu. Dia akan usahain. Nah, di situ ya kalau Mari lihat. Jadi yang kayak orang ini tuh, memang di saat sekarang mungkin kamu tidak melihat bahwa dia ada dalam rangka upaya mendekati kamu. Bisa aja sih dia memang lagi memilih untuk ikutan pasif juga. Jadi dia nggak ngerayu kamu gitu ya. Karena ini orang boleh agak-agaknya takut dia bersikap. Kamu ini tuh mestinya dia rayu atau kayak gimana ini maunya kamu ya. Gitu dia Aries. Gitu. Kamu pengen dirayu atau pengen kayak gimana ini bagusnya ini ya. Sesungguhnya kamu butuhnya apa ini saat sekarang? Sikap lakunya aku. Itu yang bikin dia itu tuh jadi kayak nggak mau salah langkah. Makanya dia pasif ya. Dia pasif sebab dia nggak mau salah langkah. Terbalik. Di sana. Jadi dia bisa aja, udahlah apa aku ngediemin kamu dulu ya. Nanti kalau aku ajak kamu ngobrol, nanti aku makin bikin kamu sakit hati.
Ya, nanti justru salah aku nanti bisa bikin kamu makin menjauh, makin memperpanjang durasi waktunya kamu ngedemin aku. Udahlah aku diam aja lah ya, mungkin gitu dianya. Ya, aku diam aja lah di sini. Gitu. Gak usah lah dulu ngapa-ngapain gitu lah. Tunggu kamu kembali mood lagi lah di situ. Nanti kalau kamu misalnya sudah mood lagi untuk berinteraksi dengan intens sama dia, langsung itu dia akan sambut. Lihat aja. Nah, nanti pasti dia memang akan tanya, Beb, kamu kenapa diem kemarin ke aku? Nah, gitu. Jangan diem lah. Kalau kamu tuh nggak seneng sama aku, ngomong. Nah, nanti pasti dia ngajak kamu bicara. Dia akan ngajak kamu mau terbuka. Orang ini tuh seneng kalau kamu tuh dengan dia bercakap-cakap, seneng dia. Itu loh. Apalagi kalau kamu ngeceritain tentang dirinya kamu ya. Aku loh seneng banget kalau pasangannya aku bikin aku kayak gini, ngasih aku gini gitu ya, seneng dia. Jadi dia kayak seolah-olah dia dapat clue gitu loh. Dapat clue untuk bisa masuk dengan mulus ke hidupnya kamu. Itu karena orang ini tuh kan nggak mau gagal ya, ada di sini energinya, dia nggak mau gagal ini jadi pasangannya kamu, nggak mau dia. Ya kalau bisa memang hubungan ini tuh ya berhasil panjang lah, seperti itu ya, langgeng gitu lah, harmonisnya itu tuh kalau bisa ya langgeng ya, bukan hanya hubungan saja yang panjang, tapi keharmonisan juga bisa panjang di sini. Itu kalau mau ditanya ini ya, maunya dia ini tuh apa sih sebenarnya sama kamu gitu. Hanya saja entahlah ini hubungan kalian masih baru-baru kah, masih belum genap setahun mungkin ini ya, jadi kok kayaknya dia masih banyak kayak ngalamin kebuntuan juga. Aduh, kalau kayak gini nih gimana ya ke Aries gitu, masih kayak dia posisinya meraba-raba dulu, ngebacain kamu dulu di sana. Jadi ya kalau memang kamu juga seneng sama ini orang, suka sama dia, belak-belakan aja kamunya ya. Itu tuh nanti akan membantu dia untuk menyenangkan hatimu. Lah ujung-ujungnya juga untuk kamu. Kayak seperti itu. Jangan pakai acara kayak mau memang Aries ini tuh ngambekan ya. Kalau udah nggak seneng hati, diem. Terutama ini tuh Aries yang cowok ya, diem. Marahnya itu tuh diem, nggak seneng hatinya itu tuh banyakan diem. Setaunya mari loh ya, setaunya mari. Kalau yang cewek baru nih mau ngebacot gitu ya, merepet gitu. Kalau yang cewek, tapi kalau yang cowok biasanya lebih banyak ngejauh gitu ya, cemberut mutung sendiri di pojokan gitu kan. Seperti itu. Jadi diemnya dia bukan berarti mampus lah kamu situ, kamu ngediemin aku juga ngediemin kamu gitu ya, bukan. Ini orang kayak masih bingung aja gitu loh, peduli dia nih, aduh kok aku didiemin ya, kenapa lah aku didiemin begini tuh, aduh gimana ya, nah gitu, resah ini orangnya, resah di sana. Aku ini salahnya apa ya, kayaknya ini nih, kayaknya itu tuh, ngeblaming diri sendiri ya, mau di sini dia. Maksudnya itu tuh mungkin ya mengkoreksi diri gitu kan. Nah di sana nanti dia tuh oh kayaknya ini nih salahnya aku. Mau dia berubah sendiri memang. Apalagi kalau kamu bantu dia ya. Habis sih kamunya sikap begini begitu ke aku kemarin. Tadi misalnya gitu. Oh ya oke baik. Aku nggak lakuin lagi lah, nggak mau. Gitu dia nih. Dia ini tuh kayak Marilet bukan orang yang susah kapoknya ya, susah jerah, enggak lah. Ya mungkin butuh 2-3 kali omongan kita, ya itu kan hal yang wajar ya. 2-3 kali kita sampaikan, oh ya oke, gitu di sana. Yang perlunya kita itu tuh kan dia tahu, sadar diri dan mau berubah kan gitu.
ya kan? Dan orang ini punya hal yang demikian untuk kamu, untuk hubungan kalian, gitu. Mau tahu, mau sadar diri, dan mau berubah. Nah, di sana, gitu ya. Dan memang beberapa mari lihat kalian belum terlalu deket ini ya, bonding emosionalnya belum dekat, makanya mari curiga apakah ini hubungannya masih baru-baru atau bagaimana. Itu masih kayak ada janggal-janggalnya kalian berdua ya, itu semacam kayak cinta di hati lebih gede, lebih besar daripada cinta yang sudah dinampakkan. Nah, kadang-kadang hal demikian ini tuh bisa terjadi karena belum terlalu terasa deket, akrab. Itu kayak istilahnya kawinnya itu tuh belum, ya. Nah, masih kayak kalian berdua itu tuh masih kayak gini. Mari lihat, belum yang kayak gini kondisinya. Bisa paham ya ini prakteknya Mari? Ini kan oke, kalian bersama. Tapi belum yang lebur satu sama lain. Jadi masih ada kayak aduh, gimana yang harus aku lakukan ya, apa ya, ya gitu-gitu. Belum yang kayak oh kayak gini aja nih caranya, oh gini aja, oh gitu aja lah, gitu. Nggak bisa yang kayak spontan, cepet untuk mengambil sikap, gitu ya, nggak bisa. Masih harus, terutama dia masih kayak harus dia renungkan apa ya, bagaimana ya caranya ya, gitu-gitu. Itu kayak masih meraba-raba banget lah seseorang ini ke kamu. Nah, jadi demikian ya. Jadi kalau kamu ngelihat dia juga ketika kamu diemin dia juga balik ngediemin kamu, bukan berarti dia sedang bersikap masa bodoh sama kamu. Enggak ada sikapnya dia mau masa bodoh. Lah orang dia sedih hati kok di sana. Gitu ya. Tapi hanya saja dia belum tahu gimana caranya melampaui hal yang seperti ini. Atau jangan-jangan ya memang dia udah tahu, oh iya ya kayaknya Aries memang harus didiemin, ntar juga nanti kalau Ariesnya mood baru nanti pasti Ariesnya datang ke aku, ya udah di situ aja nanti aku bersikap hangat mesra ngeromantisin Aries. Nah, bisa dia gitu. Jadi kayak nunggu energi dari kamu dulu nih yang datang mendekat kembali kepada dia, baru kamu akan melihat dia aktif untuk menyenangkan hatinya kamu. Asalkan pokoknya gitu aja ya, inget ya, apa yang bikin kamu kemarin hari ngediemin dia, boleh, sangat boleh itu tuh kamu sampaikan. Supaya kamu juga nggak capek kan. Nggak capek kamu kayak merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa kayak gimana gitu. Karena kalau lagi happy-happy kalian berdua, kok rasa-rasanya nggak mungkin ya kalau kamu mau ngejauhi dia. Pasti kan ada alasan yang kuat, dalam artian kondisi nggak seneng ya, makanya kamu seperti ini. Itu mendingan kamu buru dah nyampein, terbuka aja kamunya sama dia, gitu loh. Biar kamu juga bisa menikmati relationship ini tuh dengan lebih mudah, dengan lebih menyenangkan, kan gitu. Ya, jangan yang kayak kita mau itu kan, mestinya ngerti dong, mestinya tahu dong, udahlah, nggak usah pakai acara kayak gituan. Nggak semua orang cenayang lah ya, nggak semua. Jangan paksa orang jadi dukun, harus tahu apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam perasaannya kamu, maunya kamu gimana, nggak senangnya kamu seperti apa, gitu kan. Nah, demikian. Oke, baik Aries. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja. Baik, mari awali dari inisial G, ada gelas, W ada warna, F ada fajar, C ada cantik, O orang, kemudian D ada 2. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Scorpio, ada energi dari Virgo, energi dari
dari Cancer di sini, dan berikut ada energi dari Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.